Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Geni Isnomurti. Saya mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah materi yang sangat mencengangkan dan sangat Anda butuhkan di materi leadership. Yang pertama, ada surah mengatakan seperti ini. Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang kamu pimpin. Ini menurut riwayat Ibnu Umar. Lalu selanjutnya, kepemimpinan itu mutlak diperlukan oleh setiap orang. Karenanya semua cerita sukses pasti ada di situ melibatkan nilai-nilai kepemimpinan. Dan dunia akan terus berubah, dan kepemimpinan dan perubahan adalah dua hal yang saling bersahabat. Akhirnya di dunia ini kita membutuhkan dengan apa yang disebut kepemimpinan. Saya akan menjelaskan tentang beberapa hukum kepemimpinan. Yang pertama adalah hukum Katup, yaitu besar kecilnya keberhasilan organisasi salah satunya ditentukan oleh besarnya pengaruh kepemimpinan. Saya akan memberikan sebuah cerita inspiratif tentang kepemimpinan. Di sini ada dua gambar tentang Pak Dick dan Maurice. Dick dan Maurice itu adalah dua orang pengusaha berasal dari Amerika Serikat. Dia berasal dari Los Angeles. Nah, di sana dia berhasil menciptakan sebuah sistem untuk bisnis, yaitu mereka bisa menciptakan sistem restoran cepat saji. Pada akhirnya 2 tahun berjalan, Dick dan Maurice memperoleh penghasilan yang luar biasa. Pada waktu itu nilai per tahunnya sekitar 500 miliar rupiah, atau kalau didolarkan ya Anda bisa berhitung sendiri. Tapi penghasilan tersebut dengan inovasi yang luar biasa, saya rasa cukup stagnan dengan kondisi tersebut. Nah, pada akhirnya dua orang ini belum bisa dikatakan memiliki kepemimpinan yang baik karena masih dalam kondisi stagnan. Pada suatu saat ada orang bernama Roy Kroc. Roy Kroc ini adalah, ya saya sebut di sini dialah yang disebut pemimpin karena dia berhasil di usianya yang sudah 50 tahun dia berhasil mengakuisisi sistem bisnis dari Dick dan Maurice, dan akhirnya dia memberikan nama McDonald yang kita sering beli, yaitu di McD itu setiap perempatan. Akhirnya di Indonesia ada sekarang. Nah, luar biasa. Setahun berjalan sudah 100 negara memasang bisnis ini dan memiliki restoran ini, dan pendapatannya luar biasa. Itu akhirnya mencapai proses puncak pada usia 57 tahun dari Roy Kroc. Nah, disinilah ternyata hukum Katup berlaku. Pada akhirnya derasnya kesuksesan itu ditentukan oleh besarnya katup kepemimpinan. Yang kedua, tentang hukum navigasi. Siapapun yang dapat mengemudikan kapal, namun hanya pemimpin yang bisa menunjukkan arahnya, kemana dia akan pergi, kemana kapal itu akan berlayar. Rahasia di balik ini semua adalah mengenai visi, kecerdasan, panggilan jiwa, intuisi, dan hukum navigasi itu sendiri. Saya akan memberikan contoh di sini yang memiliki hukum navigasi. Nah, ini dia tokoh asli Indonesia yang merupakan juga favorit kawula muda, kawula tua, ibu-ibu, saudara-saudara, bencong, sampai semuanya.
Ya, tidak asing lagi, dia adalah mantan CEO PLN, perusahaan listrik negara, yaitu Pak Dahlan Iskan. Kondisinya begini, pada saat itu PLN pada tahun 2006 itu terjadi krisis yang luar biasa, bahkan merugi sampai sekitar Rp1.300 per kWh, dan ini saya rasa kebodohan karena PLN itu adalah entitas bisnis, tapi dia juga alat negara, tetapi dia mau rugi di sini. Jadi pengelolaannya kurang baik. Akhirnya Presiden mengganti CEO PLN yang sebelumnya dengan Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan hanya 2 tahun di sana, dan 3 bulan pertama beliau langsung memiliki rumusan-rumusan khusus dan formulasi khusus untuk menangani masalah krisis kelistrikan di Indonesia. Sangat memalukan sekali ketika kita memiliki perusahaan yang sebesar PLN, BUMN, alat negara, tetapi kondisinya sangat parah. Kita sangat kurang sekali mengenai pasokan listriknya. Nah, akhirnya Pak Dahlan Iskan hanya tidak pernah melakukan direksional apapun atau arahan apapun terhadap anak buahnya. Dia hanya berkata seperti ini atau mendeskripsikan keunggulan dari PLN sendiri. Rata-rata PLN itu dihuni oleh sekitar 1-20 lulusan terbaik dari masing-masing perguruan tinggi seluruh Indonesia. Jadi dari segi sumber daya manusia itu sangat luar biasa. Dan yang kedua, PLN ini memiliki aset yang paling besar. Itu artinya banyak sekali keunggulan yang dimiliki oleh PLN. Tetapi ya tadi sekali lagi dalam perhitungan tadi ada kesalahan, dan beliau hanya menjabarkan perhitungan ya seperti anak SD kurang lebihnya, dan akhirnya dia hanya membuat OOO atau terheran-heran dari anak buahnya. Oh, ternyata seperti ini toh keunggulan PLN, dan seperti ini peluang PLN. Dan setelah diselidiki ternyata benar sumber dari pembangkitnya itu adalah dari batu bara, dan waktu itu harganya masih sangat mahal, dan akhirnya Pak Dahlan Iskan memutuskan untuk mengganti semua sumber energinya menjadi yang lebih murah. Dan ini adalah salah satu navigasi yang luar biasa. Beliau sangat cerdas dalam mengamati potensi-potensi dan bagaimana mengefisienkan perusahaan. Ya, itu tadi cerita dari Indonesia. Lantas selanjutnya hukum kepemimpinannya, yaitu hukum landasan yang mantap. Kepercayaan adalah landasan kepemimpinan yang seharusnya ia menjadi salah seorang pemimpin terbesar dalam sejarah. Jadi kalau memiliki kepercayaan, kredibilitas bagus, maka dialah yang akan menguasai dunia. Mari kita lihat dari cerita dari negeri Arab, yaitu ini adalah orang paling populer di dunia, yaitu Rasulullah SAW. Dengan kepercayaan dia membangun umat yang tadinya bodoh menjadi pintar. Dia merubah zaman yang tadinya bodoh menjadi pintar, menjadi terang benderang. Masalah ilmu pengetahuan sangat berkembang, peradaban menjadi lebih beradab, dan sampai sekarang pun ajaran-ajaran beliau luar biasa masih diikuti. Nah, ini adalah contoh luar biasa dari pengaruh Rasulullah tersebut. Bahkan musuh-musuh Rasulullah pun masih sangat salut dengan keberadaan beliau. Walaupun beliau sangat dibenci, tapi musuh-musuhnya itu mengakui kalau beliau ini adalah musuh yang fair play kalau istilah bolanya. Oke, selanjutnya hukum kehormatan. Orang dengan sendirinya mengikuti pemimpin yang lebih kuat darinya. Langsung kepada contoh, yaitu saya mengambil tokoh dari Indonesia lagi,
Pak Amin Rais. Jadi begini, pada tahun 98 itu sudah 32 tahun korupsi melanda di Indonesia oleh presiden kita. Bahkan sampai waktu itu presiden kita menjadi orang ke-6 terkaya di dunia. Luar biasa. Padahal secara hitung-hitungan gaji kalau sekarang 60 juta selama 32 tahun tidak akan mencapai angka 500 miliar mungkin. Tapi ya begitulah, presiden kita sangat kaya, tetapi negara kita pada waktu itu kondisinya kurang demokratis dan banyak sekali pembunuhan di sana sini. Dan ini adalah tokoh yang memiliki inquisitive mind yang tinggi atau nilai-nilai konsistensi yang tinggi, yaitu Pak Amin Rais. Akhirnya beliau kemudian berkata kepada dalam salah satu pledoinya untuk memberantas KKN dan mengembalikan demokratisasi dan kebebasan pers. Dan akhirnya banyak sekali yang mengikuti beliau, dan pada tahun 98 masyarakat tumpah ruah untuk mengikuti statement dari beliau, yaitu melaksanakan agenda reformasi. Untuk selanjutnya, hukum intuisi. Pemimpin sejati mengevaluasi segalanya dengan intuisi seseorang pemimpin. Maukah Anda mendengarkan nasihat mertua? Jawabannya akan ya kalau Anda memiliki sifat bisa diajar dan ia seorang pemimpin yang berintuisi baik. Ya, ada contoh. Umar bin Khattab, ini adalah salah satu khalifah juga. Umar bin Khattab pernah ketika dibaiat menjadi pemimpin, dia berkata seperti ini, bagaimana ketika kamu mengikuti aku dan aku keluar dari Islam? Dan jawaban umatnya pada waktu itu atau pengikutnya pada waktu itu adalah, kami akan berusaha membantumu, mengembalikan dan mengingatkanmu. Dan akhirnya Umar bin Khattab mau dengan hal itu, dan itu menunjukkan beliau adalah pemimpin yang sangat demokratis dan mau mengevaluasi diri. Tidak banyak pemimpin yang akhirnya seperti itu. Untuk selanjutnya, hukum hubungan baik. Nah, ini hukum yang paling seru. Seorang pemimpin sejati terlebih dahulu menyentuh hatinya. Hatinya di sini adalah hati rakyatnya, kemudian baru meminta tolong. Ini adalah seni leadership yang paling luar biasa, dan dia memiliki hubungan-hubungan baik dengan rakyatnya. Salah satu yang paling spektakuler adalah rocker kita Joko Widodo. Ya, beliau ini ada cerita waktu saat pemindahan PKL di Solo. Pada saat pemindahan PKL di Solo, biasanya banyak pemimpin Indonesia menggunakan cara-cara represif, dan beliau menggunakan cara-cara preventif, yaitu dengan menyentuh atau menggunakan intervensi sosial. Ya, terus diajak berdialog melalui 50 kali pertemuan di meja makan, dan kemudian pada akhirnya beliau menawarkan solusi untuk dibuatkan pasar dan diiklankan selama 2 minggu. Dan memang kebijakan beliau ini sangat pro rakyat, sehingga sangat disukai oleh rakyatnya. Bahkan ketika gubernurnya menyerang beliau, banyak tukang becak sekalipun yang akhirnya berhenti dari pekerjaannya untuk membela beliau. Luar biasa sekali. Ini ada beberapa perbedaan dengan presiden kita yang kemudian meminta gaji duluan sebelum bekerja dengan baik. Ya, jadi ada perbedaan karakter di sini. Kemudian hukum lingkungan sepergaulan, yaitu potensi seorang pemimpin ditentukan oleh mereka yang paling dekat dengan tim kepemimpinannya atau tokoh-tokoh favorit yang sebelumnya. Ini ada cerita dari negeri Amerika, yaitu dari Steve Jobs dan Presiden General Electric pada waktu itu.
Dan ternyata Steve Jobs dan Presiden General Electric pada waktu itu berkenalan dengan cara tidak sengaja, yaitu ketika mereka ditelepon pada satu acara di laboratorium. Jadi dia meminta untuk memesan beberapa soket komputer atau chip, tapi kemudian langsung diberikan oleh Presiden General Electric dan diberikannya. Dan hukum pemberdayaan yaitu memberdayakan manusia dan terus mengkader, dan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ini hampir sama dengan teori pembelajar, yaitu kepemimpinan yang pembelajar, yaitu dia terus belajar dan membuat pengajaran kepada penerus-penerusnya. Yang selanjutnya, hukum reproduksi. Tentunya seorang pemimpin selalu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baru, yang lebih besar dan lebih besar nilai katupnya, seperti Hos Cokro Aminoto. Lalu kemudian dia memiliki mentor yang akhirnya menjadi pencetus Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Ini ada hukum kepercayaan, bahwa salah satu yang pemimpin harus punya adalah dia harus memiliki kepercayaan dahulu, kemudian diikuti oleh rakyat-rakyatnya. Dan ini ada sampai rakyatnya mau bunuh diri gara-gara pledoi yang dilakukan oleh Hitler dan Ahmadinejad. Pemimpin besar biasanya dapat menunjukkan jalan atau show the way, lalu dia tahu jalan. Kemudian mereka adalah komunikator-komunikator yang luar biasa dan memiliki integritas, yaitu cerdas, amanah, jujur, dan menyampaikan. Dan ini yang harus dimiliki oleh setiap pribadi masyarakat Indonesia. Dan ini semua terangkum dalam kepemimpinan. Dan ternyata negeri kita ini masih butuh banyak pemimpin, bukan pimpinan tapi pemimpin, yaitu orang yang berpengaruh dan memiliki jiwa-jiwa yang dirangkum dalam keempat hal di sini. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan saudara-saudara di sini. Bangsa kita dalam kehidupan kita akhirnya membutuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan agar kita berhasil dan memberikan manfaat pada orang lain. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.